Jadi saat ini ya kita lagi di tahap dimana negara ini sudah baik-baik aja ya. Nih ngomongin pendidikan dan negara tadi kan ya. Kalau kita ngomong soal pendidikan dan negara tuh kalau saya sih langsung teringat sama omongannya Karl Marx. Karena dia bilang gini, pendidikan itu diciptakan untuk membentuk para pekerja yang patuh. Nah, bener nggak, Bang Anadi? Di halaman berapa itu kalau di Das Kapital? Kan pendidikan itu kan membentuk pekerja-pekerja yang patuh dan menurut, ya kan? Taat. Apalagi itu kayaknya yang saat ini sedang diproses di Indonesia. Apa kira-kira itu yang terjadi? Gitu? Benar nggak? Saya mengharapkan pertanyaan-pertanyaan kayak gini ya yang datang dari Ali dari tadi udah dipantau dari situ. Dia memang nggak muncul gitu. Gimana? Seram pertanyaannya Pak. Gimana pandangannya tuh teman-teman yang gejalanya apa? Kan gini. Pertama dari kita lihat bahwa sebenarnya pendidikan dan kesehatan tuh di nomor 2 kan, itu kan ya prioritasnya bukan itu. Terus yang kedua adalah program kita tuh dipersiapkan kayak sarjana itu dipersiapkan buat bekerja malah gitu kan ya. Padahal kan ada orang-orang D3 dan D4 yang memang skillnya buat ditujukan buat itu gitu. Orang langsung punya kemampuan hard skill gitu. Sedangkan kan anak-anak S1 itu kan tujuannya untuk mereka mampu berpikir, benar gak? Ya. Nah, sekarang ketika mereka disuruh magang, disiapkan buat bekerja oleh ya beberapa menteri sebelumnya gitu kan ya, terutama yang kemarin banget. Ya kan itu disiapkan untuk jadi pekerja setelah lulus. Jadi kan mau nggak mau kita tuh menyesuaikan pandangannya sama apa yang dilihat sama Marx gitu kan pada saat beberapa puluh tahun yang lalu. Menurut aku karena kita salah satunya itu tergila-gila dengan si Indonesia Emas itu. Karena kan kita semacam ada paranoia tidak mencapai Indonesia Emas. Jadi kita sangat terobsesi semua orang itu harus produktif dalam artian satu orang bisa meningkatkan ekonomi dalam jumlah sebesar-besarnya dalam yang nanti secara statistik keluarnya akan keluar dalam bentuk pendapatan per kapita. Jadi semakin besar gajimu, semakin besar kamu menggerakkan perekonomian, karena makin besar gajimu makin banyak kamu berbelanja. Makanya ada obsesi semacam itu. Apakah itu sehat? Obsesi itu sangat debatable. Sangat tentunya kalau misalnya idealnya tentu kita ingin semua orang yang ya bekerja itu adalah ekses dari kemampuanmu berpikir. Bukan bekerja itu menjadi sesuatu yang menjadi kamu kuliah, kau punya ijazah, kau lama buat kerja. Nah, kan itu pekerja yang patuh. Ya kan? Sedangkan kan seharusnya gitu ya, kalau kita ngikutin kayak akademia yang dibuat oleh orang yang dulu juga gitu kan kampus itu buat kita mampu berpikir, problem solver gitu kan ya. Istilahnya ya kita datang sebagai pimpinan di sebuah tempat kerja itu kan tujuannya untuk solving problem gitu kan. Kita dibayar buat solving problem gitu kan. Sedangkan kita saat ini nih lulus kuliah dituntut untuk mampu bekerja, patuh ya kan, dapat gaji bulanan, ngopi, kerja lagi, dibelanjakan uangnya. Memang itu ya tadi mungkin salah satunya juga karena kita tadi paranoia kalau misalnya kita pada nggak produktif gitu. Makanya juga sempat beberapa kali ada statement jurusannya yang STEM aja ini biar stabil aja lulusannya gitu, berkontribusi terhadap perekonomian oleh karena itu kan pendidikan yang bidang sosial ya kan akhirnya terpinggirkan, betul nggak Bang Anadi? Gimana praktisnya? Sebenarnya tuh ini supaya kita tidak terlalu gelap ya. Cerca harapan gitu. Maksudnya ada beberapa sedikit podcastnya bikin depresi. Ada beberapa perkembangan juga gitu. Maksudnya kayak mandatory spending untuk pendidikan itu kan 20% gitu. Terlepas di praktik di lapangan seperti apa, tapi kan ada inilah, misalnya ada political will gitu ya. Bahwa ini ada 20%, which is sekarang sekitar 700-800 triliun per tahun ya untuk pendidikan gitu. Artinya kan itu udah salah satu sign juga yang sebenarnya juga patut kita apresiasi juga gitu. Kemudian metode-metode pembelajaran di kelas yang menghafal itu kan juga sebenarnya udah lumayan banyak ditinggalkan gitu. Walaupun ya pasti ada lah praktek-praktek seperti itu memang pasti tetap ada, tapi kan itu udah mulai ditinggalkan dan sangat banyak metode-metode pembelajaran yang lebih inovatif gitu ya, yang lebih membebaskan siswa atau mahasiswa gitu untuk mengeksplorasi gitu. Termasuk kayak misalkan kayak mahasiswa harus magang segala macam itu mungkin salah satu hal, tapi kan ada kebebasan lain juga. Misalkan mahasiswa dia pengen memilih untuk mengerjakan proyek sendiri atau KKN di satu desa, itu juga bisa gitu kan. Artinya ini juga ada kesempatan gitu untuk melakukan hal-hal lain yang lebih
eksploratif gitu. Walaupun memang pasti masih banyak kekurangan gitu ya, dan kita juga mengejar waktu kan kalau misalkan tadi dihubungkan sama Indonesia emas atau Indonesia 2045 lah gitu, biar lebih gampangnya gitu kan. Itu which is sekitar berapa tuh, kurang dari 2 dekade ya kan, sekitar 20 tahunan lagi gitu. Jadi kan kita berpacu dengan waktu itu, karena ketika itu sudah terlewati bonus demografi kita kan udah hilang kan. Jadi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang optimal tuh ya harus dikebut dalam 20 tahun ini, sehingga memang mungkin ada apa ya, jadi yang ada dorongan juga untuk segera mungkin melakukan ini gitu. Mungkin saking pedulinya, saking concernnya, oh kamu harus kerja ya, oh udah kerja belum? Iya, kayak gitu-gitu. Jadi memang ada juga praktek-praktek kayak gitu, tapi memang ya jadi mungkin ada klise ya, tapi ya pada akhirnya kan di tangan-tangan kita aja gitu, kita yang masih punya kesempatan, walaupun mungkin impactnya tidak sebesar ketika ada orang-orang yang di pemegang kebijakan gitu ya, ketika mereka tanda tangan itu akan impact ke sekian juta orang gitu. Tapi yang mau gue bilang adalah bahwa masih ada kesempatan untuk melakukan perbaikan dari waktu ke waktu itu gitu. Bagus ya, Iya kan? Jawabannya tuh halus, diplomatis gitu ya. Enggak, tapi kita juga harus mengakui bahwa memang ada beberapa hal yang memang membaik gitu di tengah hal-hal yang juga masih jauh dari kata ideal. Oke. Di luar konteks itu ya, kita boleh review sedikit nggak pengalaman Ali nih, kira-kira dari jawaban teman-teman dari luar ini, kira-kira Ali ada banding nggak sih teman-teman yang di Banjar, kira-kira jauh nggak sih bandingan pola pikirnya? Kan teman saya aja belum lulus sudah pekerja yang patuh, Pak. Mereka lulus, Pak. Tapi ini menurut pendapat saya ya, kenapa jadi siapa tadi, Karl Marx ya, Karl Marx. taat dan patuh. Ini memang stereotip sih, memang pendidikan itu kan mulai dari rumah. Saya aja tuh dididik ya dari kecil memang harus taat dan dididik patuh gitu sama orang yang ada di rumah, apalagi sama orang yang ada orang yang lebih tua, sampai pada guru, sampai pada dosen. Itu harus dididik secara taat dan patuh sehingga terbawa ke tempat kerja kita nih. Kita harus patuh dan taat pada pimpinan. Ketika pendidikan didesain seperti itu, waktu dulu kan kita sekolah kalau nggak taat dan patuh sama guru bisa dilempar penggaris atau di apalah gitu, dihukum lah, dikasih sanksi. Nah, sehingga hal seperti itu menjadi suatu budaya kita dalam pikiran saya aja nih, sehingga seolah-olah kita itu dilarang mendebat orang yang lebih tua. Nah, kita dilarang mendebat orang yang lebih tua karena seolah-olah kita itu kurang ilmu atau kurang ajar soal etik tadi itu. Tidak etis tuh, makanya dari situ kamu harus jadi PNS katanya, kamu harus jadi jadi dosen. Kebetulan bapak saya dosen. Harus jadi dosen juga, dia harus seperti itu, padahal saya nggak pengen tuh. Kemarin itu pengennya jadi pengusaha atau musisi kayak, tapi ya memang ya, kita dididik harus taat sama orang yang nurut gitu sih, soal etiknya gitu. Mungkin dikit lagi balik ke yang tadi soal apa, jadi pekerja gitu ya. Dan mungkin Mbak kaitannya sama KPI lagi sih. Karena kan KPI-nya adalah dosen atau kampus gitu ya, punya KPI gitu kan, dia harus meneruskan sekian mahasiswa gitu ya. Misalkan itu tidak tercapai, maka itu akan berpengaruh ke akreditasi kampusnya gitu. Ini kan sebenarnya agak aneh gitu. Maksudnya kita kan meloloskan orang itu harusnya bukan berdasarkan KPI sebanyak mungkin, tapi seberapa berkualitas orang-orang ini, sehingga ketika dia lolos itu dia tadi akan menjadi orang-orang yang bisa berpikir gitu, dan kemudian dari kemampuan dia berpikir dia contribute ke society gitu kan, secara otomatis gitu. Tapi kalau memang ini didorong, dipaksa gitu untuk lolos sebanyak mungkin, sedangkan kualitasnya tidak memenuhi gitu ya, pada akhirnya kan tadi kualitas lulusan itu juga menjadi ya pencari kerja, kemudian yang mungkin bisa dibilang
kontribusinya ke society itu menjadi sangat minim gitu. Karena ada agak aneh juga sih sebenarnya kenapa KPI-nya adalah sebanyak mungkin lulusan sarjana gitu atau seterusnya gitu, tapi bukan kualitas si orang-orangnya ini gitu sih. Karena mengukur kualitas butuh usaha. Kalau mengukur jumlah tinggal hitung. Nah, Itu dia. Lebih kan gampang. pada akhirnya nanti kelebihan sarjana ini kan mengakibatkan kayak inflasi sarjana lah Nah, hitungannya ya. Sudah terjadi kan sekarang? Iya, dimana nanti orang-orang S2, S3 kayak kita tuh cuma sekedar kerjaan-kerjaan yang memang nggak pakai perlu pikir gitu loh. Dan apalagi juga cari pekerjaan kan emang ya tadi ironisnya di satu sisi kita dicetak jadi pekerja, tapi di sisi lain nyari kerja kan juga susah. Gimana Ya. tuh? Jadi memang terlalu banyak keruwetan sih menurutku di streamline pendidikan itu. Nah, itu tuh konstruktif kan ya kayak itu tuh buat seperti sedemikian rupa tuh agar kapitalisme tetap berjalan. Nah, itu kata Karl Marx sih memang. Supaya jadi disekolahkan tinggi-tinggi supaya jadi karyawan terdidikannya ya. Iya, dengan sendiri dan Karyawan patuh ya. terhadap pimpinan. Nah, pada akhirnya nanti kan ya kapitalisme memegang kekuasaan tetap. Walaupun sebenarnya idealnya sarjana pun sebenarnya idealnya jadi kreator ya. Nah. Sebenarnya. Jadi kalian udah terhasut semua nih. Ya kalau dipikir lagi memang itu yang terjadi sebenarnya. Dan sadar nggak sadar itu yang terjadi dan kayak menurutku tuh persaingannya tuh terlalu apa ya? Kayak sabung ayam aja. Jadi semua orang dilempar siapa yang paling kuat itu yang menang, itu yang mendapat pekerjaan. Yang lain ya mati aja udah. Nah, emang channel ini marwahnya itu adalah kebebasan berpikir gitu kan. Iya. Dari judulnya aja kan mimbar akademik, di mana mimbar akademik itu nggak terintervensi oleh apapun gitu. Disapu. Harapannya ya dalam podcast ini Ali tuh bisa membawa suasana lebih diskusi gitu loh, bukan interview gitu ya. Kan? Right. Gitu. Jadi saat ini ya kita lagi di tahap dimana negara ini sudah baik-baik aja ya posisinya gitu kan ya. Pertama kita menghadapi bonus demografi yang hampir gagal ya. Yang kedua pimpinan tertinggi di negara ini udah mulai tidak bisa mengontrol masa depan dari generasi emas yang diharapkan di 2045 gitu kan ya. Sesuram itu kan? Apa bagaimana? Panjang. Orang dalam dulu nih. Nanti orang luar yang komentar. Oke, tapi sebenarnya Berat coy. Ya pastilah maksudnya tadi kan maksudnya udah dibilang ada pasti sisi gelapnya dan ada harapan lah gitu. Ya banyak hal yang terjadi tapi juga banyak hal yang jadi peluang. Ini mungkin lagi-lagi ini ya agak klise juga ya. Tapi kalau misalkan tadi kita bicara mau ngebenerinnya dari mana, pendidikan salah satu hal yang penting untuk dibenerin gitu, dan sebenarnya udah ada political will dari sebelum-sebelumnya juga mandatory spending di pendidikan 20%, tinggal bagaimana kan kemudian implementasinya. Makanya ada yang bilang bahwa kita tuh sebenarnya nggak butuh banyak policy maker tapi policy implementer, yang orang yang eksekusi gitu kan. Itu sebenarnya tinggal ke depannya seperti apa gitu, dari elit-elit, kemudian juga orang-orang yang bekerja di pendidikan, dosen, guru dan segala macam gitu. Mungkin ini gue mau narik tadi kalau misalkan tadi kita bicara gitu ya ke di level tataran elit, kebijakan segala macam. Ini mungkin masih berkaitan juga sebenarnya sama kebijakan, tapi ada penelitian kalau nggak salah kalau kampus atau kelas gitu ya yang ngajar itu dosen-dosennya atau guru-gurunya itu adalah dari top 10 atau top 20 gitu ya, lulusan terbaik gitu. Dia bisa dalam 6 bulan tuh dia bisa ngajar sampai kayak setara dengan 1,5 tahun ajaran. Tapi kalau dosen-dosen atau gurunya itu adalah dari bottom 10 atau bottom 20 gitu ya. Lupa deh angkanya bottom 10 atau bottom 20 gitu. Dia ngajar 1 tahun itu kayak 6 bulan aja. Kayak gitu. Jadi kan ada masalah di situ juga gitu. Walaupun itu nggak bisa serta-merta juga kita salahkan dosen-dosen yang ada sekarang atau guru-guru yang sekarang. Karena memang tadi balik lagi kesejahteraan guru dan dosen juga belum terpenuhi gitu. Sehingga kalau kita misalkan mau memperbaiki itu, ya kita semua sebenarnya juga udah tahu gitu di kualitas pendidiknya gitu. Kalau di Singapura, Korsel, di beberapa negara yang maju udah bagus pendidikannya kayak Cina itu memang
lulusan terbaik gitu diambil gitu. Jadi kayak dosen atau guru itu adalah pekerjaan yang sangat terhormat, sedangkan kalau kita di Indonesia itu kan masih dipandang kadang-kadang sebelah mata segala macam. Dan tapi itu juga nggak bisa disalahkan sistemnya 100%, karena ada juga kontribusi para pelakunya itu sendiri gitu. Tadi misalkan plagiasi apa segala macam, fraud gitu, dosen abal-abal, profesor abal-abal segala macam gitu. Jadi memang perlu dua arah gitu kerjanya gitu sebenarnya. Ya tadi makanya harapannya dosen-dosen muda kayak kalian ini nih ya, menghidupkan lagi, bikin dosen sama mahasiswa itu lebih semakin tidak berjarak gitu. Bikin kalian se-aksesibel mungkin, dan kalian juga se-open mungkin menawarkan kalau ada opportunity dan segala macam. Saya potong boleh, Mas? Boleh. Bang di jalan killer nih. Ini ya, ini buat teman-teman yang top 10 dari yang lulusan top 10 ya, sama lulusan yang top 10 bottom sama top 10 up ya. Ya, bottom 10 up, Batam. Ya gitu. 10 terbaik ke atas, 10 terbaik ke bawah lah ya. Teman-teman mau gak sih jadi dosen yang gajinya 3 Mau. Saya orangnya sangat realistis. Bukan maksudnya nggak mau kayak yang nggak, bukan, tapi kayak ya emang lebih realistis aja at the moment. Enggak, tapi kan masalahnya justru adalah di situ masalahnya. Kalau mau menggait yang top 10 terbaik gitu ya harus pastikan bahwa mereka bisa hidup dengan layak kesejahteraannya. Iya kan? Kalau misalkan kita mau yang terbaik tapi digajinya misalkan di bawah UMR, nggak mungkin yang top 10, top 20 terbaik, lulusan terbaik mau ini mau jadi dosen. Iya, dan itu sudah dilakukan kayak di Singapura, di Korsel, itu sangat terhormat, atau di negara-negara lain. Kecuali di Indonesia. Iya, artinya kan ini bukan berarti sesuatu yang kayak mustahil. ada orang dia misalkan lulusan terbaik terus dia nggak mau jadi dosen, berarti dia tidak mau mengabdi. Bukan itu masalahnya, tapi masalahnya adalah harus ada kebijakan yang mendorong itu gitu, sehingga orang-orang ini jadi dosen, kalau gue jadi dosen nih penghasilan aman, karir oke, kemudian semuanya terpenuhi gitu ya, misalnya secara intelektual dia berkembang gitu, hidup anaknya terjamin misalkan, atau dia misalkan let's say punya rumah dinas atau apapun itulah, intinya terjamin gitu hidupnya. Artinya kan kalau itu ada semua pasti mau. Iya, tapi kan itu pemikiran utopis dari Anda gitu kan ya. Bukan utopis ini, jangan tersinggung bro. Ini kita kan bicara masalah kebijakan apa yang terjadi fenomena di Indonesia gitu kan. Nah itu tidak terjadi, artinya kalau kita mau melakukan itu gitu supaya pendidikannya kualitas lebih bagus, harus ada kebijakan yang menopang itu gitu, sehingga top talent ini bisa mau gitu, dia ditarik ke sisi dunia pendidikan gitu kan. Gak cuma dosen aja, tapi researcher juga. Kalau kayak di luar kan ada ini kan fellows kan, research fellows gitu, artinya dari kampus lain misalkan dia bagus, dia bisa ditarik buat ngajar di kampus itu. Habis PhD ada postdoc dan S3 itu di sana kan modelnya seperti kita bekerja sebagai peneliti. Gak begitu banyak if any ada kelasnya gitu. By riset. Ya jadi yang kayak gitu harus lebih diperbanyak sih. Dan mereka itu kayak kalau kita daftar PhD di luar, kita kan digaji kayak seperti pekerja, dan ditulis gajinya. Kalau di Belanda itu kurang lebih 3.200 sampai hampir 4.700 sampai 3.700-an something. Ya sekitar itu cukup. I think it's decent ya untuk di Belanda gitu. Jadi bisa mungkin kayak ibaratnya kalau di Banjarmasin digaji kayak 10 jutaan something. Itu tadi baru masih PhD student loh. Masih kayak anak S3. Enggak, bukan beasiswa, jadi kayak kita kerja. Statusnya bukan student lagi sebenarnya. Jadi PhD itu ini employment dia. Iya. Jadi PhD researcher, status itu bukan student lagi. Jadi kalau di CV itu nulisnya kayak ada pendidikannya S3 tapi di experience ditulis sebagai PhD researcher. Ya, bukan student. Kayak gitu. Jadi kayak emang ya namanya juga prosesnya relatif dibandingkan dengan negara-negara Eropa, kita itu masih muda umurnya. Ya, dan itu mungkin agak jauh ya, tapi 70 sebenarnya tahun. yang paling make sense itu menurutku sih yang ini sih, yang gue saya nih. Iya, yang kemarin tunjangan itu loh, tunjangan dosen. Ya Tukin kan itu sebenarnya angka-angka itu lumayan reasonable lah ya. Cuman disampaikan sedikit nih bahwa Tukin itu buat dosen yang PNS gitu. Oh, dosen yang PNS mereka nggak punya. Oh gitu. Tetap nggak punya iya benar PNS. Iya, tapi maksudnya sebagai langkah awal oke lah.
Tapi memang by design gitu ya, di Indonesia sendiri tuh sebenarnya emang udah ada rencana ke situ nggak sih? Itu kan sebenarnya tuh emang sudah dari periode yang sebelumnya kan, menteri yang sebelumnya sudah dilakukan. Kemudian ada beberapa masalah yang akhirnya nggak cair, yang 2020 sampai 2024 ya kalau nggak salah. Nah, kedepannya tuh kalau berjalan dengan baik harusnya akan terjadi dari 2005 onwards lah ya, sampai seterusnya. Ini pandangan positif terhadap negara gitu, positif thinking terhadap negara gitu ya. Harusnya kan, Harusnya. mungkin udah seharusnya Iya, apa tapi yang dibayar nggak sih 20 sampai 2000? enggak kan? Ibu Stella Christie tolong pikirkan ini. Ibu Stella Christie. Ibu Stella Christie itu kurang bagus apa udah peneliti. Iya. Lebih pintar daripada otak kami berdua dikombinasikan, lebih pintar beliau. Ya otomatis ya iya. Jadi ya harusnya aspirasi semacam ini tuh sudah ada sebenarnya di stakeholder pemerintah itu sendiri sudah ada, karena orang-orang yang direkrut juga terlepas segala kontroversi dari beberapa menteri, tapi ada juga sebenarnya menteri-menteri yang dia cukup capable, karena kalau untuk didikti kayak minimal secara sipil menjanjikan, walaupun nggak tahu secara politiknya seperti apa, apakah dia bisa push ini agenda ini secara politik. Kadang-kadang masalahnya kita sering melihat di lingkungan kita aja orang yang pintar secara akademik, kalau disuruh push agenda secara politik kalah. Nah, kalau Ibu Stella Christie itu aku melihat jelas dia akademiknya sound, udah clear, dan dia udah ngerti betapa pentingnya riset, betapa pentingnya waktu di awal-awal dilantik itu aku ada lihat presentasi beliau tentang riset, membangun iklim riset, kultur riset yang bagus, dan itu kayaknya 100% atau 99% lah yang aku pikirkan sudah ada di beliau itu. Nah, bisa nggak beliau ini push ini? Kayak aku takutnya kalau cuma beliau sendiri aja nge-push itu nggak ada juga. Atau mungkin sudah berhasil tapi nggak ada duitnya buat makan, masih duitnya kan. Stella ini menterinya atau Wakil menteri. Nah, dari posisinya dia kurang kuat sebenarnya. Tapi Nah, kan itu dia sebenarnya salahnya kan, menterinya secara pun politik. juga academically sound juga kan, maksudnya. Yang sebelum diganti apa yang sesudah? Yang sekarang juga. Yang sekarang. Ya kan. Sebenarnya tapi ya. Jadi cuma beberapa oknum aja ya, buat oknum menteri yang emang orang. Ya hari ini jelas. beberapa, besok nambah lagi oknumnya. Oh gitu. Kan satu hari udah bukan satu oknum lagi sekarang, Pak. Satu hari itu oknumnya bisa 2, besok berapa lagi? I see. Ya sebenarnya mungkin ya kalau mau berharap ya sebenarnya ya pada akhirnya ke orang-orang yang sudah ada di dalam ini yang bisa langsung dititipkan harapan begitu. Tinggal gimana cara kita nge-push-nya aja kan. Asik. Oke, gimana Ali? Ada yang mau di? Ya, saya mau nanya tentang yang realis tadi. Oh, oke, boleh. Apa tuh? Kayak Mas tadi kan, oke saya jadi dosen selama gaji saya jelas, ya di Banyumasin 10 juta ke atas gitu. Sekarang gimana dengan dosen-dosen yang dengan sukarela, oke saya jadi dosen, gaji saya di bawah UMR, jadi sah-sah aja dong saya pakai predatory jurnal, saya pakai ini karena saya realis juga gitu. Dalam hal ini bisa nggak sih kayak itu? Apakah mereka salah mereka menempatkan diri sebagai seorang yang realis? Karena mereka berangkat dari dosen sudah mengajar, mengabdi, meneliti di bawah UMR gitu. Sebenarnya ya otomatis jawabannya salah sih. Salah. Karena kan serealis apapun ya kalau misalkan tadi pengen hidup yang layak dan tahu Jangan jadi tidak dosen tidak doang. bisa memenuhi jangan Jadi dosen. Iya, jangan jadi dosen. karena maksudnya bukan menyuruh orang untuk tidak jadi dosen, tapi maksudnya bukan menjadi alasan gitu ketika kita tidak mencapai misalkan tadi target keuangan segala macam bahwa oke, karena keadaan seperti ini tapi ini jadi ini ya jadi kayak moralis ya, tapi kan maksud saya adalah bukan berarti keadaan itu menghalalkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tadi tiba-tiba dia jurnal predator apa segala macam, kan nggak gitu cara kerjanya gitu. Yang seharusnya dilakukan adalah mendorong kebijakan yang lebih berpihak ke dosen kan, walaupun itu ya terdengar sangat idealis, tapi itulah yang harus dilakukan gitu. Karena kalau misalkan semua orang berpikir seperti itu, ya kita mau bicara apa? Indonesia emas apa segala macam, ya nonsense gitu. Dan jangan lebih kasar dong kata-katanya. Iya kan? Karena masuk akal ya. Iya kan? Cuman ya harusnya yang didorongnya adalah kebijakan-kebijakan yang memang harus lebih berpihak ke dosen, tunjangan apa segala macam, dan memang itu harus diusahakan kan. Artinya ada gerakan dosen atau apa gitu yang untuk diarahkan
tadi ke kesejahteraan dosen, bukan berarti kayak oh ya udah ini kan nggak masalah gitu aku misalkan terbitin jurnal predator dan segala macam hanya karena tadi misalnya Ya either that atau kalau mau kita fair game aja, no insentif no inisiatif, ya kan? Kalau misalnya belum ada insentif yang cukup, nggak ada perlu kita harus ada target publikasi. Tapi kan tetap harus ada dapur yang berasap kalaupun kayak gitu. Nah masalahnya tadi kalau misalnya insentif yang diberikan kepada kita masih kurang, tapi dibebani target apa segala macam, makanya akhirnya tadi kita otomatis namanya manusia akan berpikir cari jalan pintas. Iya kan? Jurnal bodong. Iya, Gimana dong? ya makanya sebenarnya masalah lingkaran setan aja. makanya masalah ini tuh nggak bisa kita tarik ke personal per individu gitu. Iya, betul. Kalau ditarik per individu akhirnya kan maksudnya kita jadi nggak ngelihat big picture-nya masalahnya apa gitu. Kalau ditarik satu persatu perasaan orang segala, jadi semua orang pasti punya perasaan dan kebutuhan yang harus dipenuhi gitu. Makanya kita ngelihatnya di kebijakannya, karena kalau satu persatu gitu kan maksudnya nggak akan menyelesaikan masalah juga gitu. Iya. Ya Sebenarnya kan intinya dari itu masalahnya cuma pendanaan biaya. Itu bukan cuma sih. Ya, bukan satu hal secara jumlah, it's just a thing, duit, tapi sangat berat. Iya, makanya Yusuf Mansur visioner bro. Iya. Dari mana? Visioner bro. Iya, apalagi kan nggak prioritas kedua ya pendidikan ini. Pendukung, udah bukan kedua lagi, pendukung. Kalau di selatnya itu kedua itu apa tadi nih? Ketahanan pangan. Iya, lagi kenapa sih kayak sebenarnya kebutuhan pangan gitu istilahnya gitu ya, sama pendidikan tuh sebenarnya penting mana sih lebih? Yang penting kamu makan dulu dan hidup dulu. Ada istilah gini kan, daripada ngasih orang ikan kan mending ngajarin orang mancing karena dia bisa menghasilkan ikan sendiri. Tapi kalau orang dikasih pancing di Indonesia belum tentu dapat ikan. Nah, jadi sebenarnya bagaimana? Tergantung skill mancing ya. Ya kalau dikasih pancing tak dapat ikan, makin berisik orang ini kan. Jadi kasih ikan aja biar diam. Enggak, ini kan akademik kerja obrolan ini. Ikan istilahnya gitu. Kalau misalkan bilangnya gitu ya bisa mending kita ngikutin apa yang di Machiavelli bilang gitu, buat mempertahankan kekuasaan, ya kan? Tujuannya buat ya makasih makan buat mempertahankan kekuasaan doang gitu kan. Apakah memang itu terus penting itu buat melebihin pembiayaan pendidikan, apa memang ada unsur lain gitu dalam produk kebijakan nih, misalkan ada Bang Nandi ini lebih jago nih. Apa sebenarnya kenapa prioritasnya itu malah di pangan, MBG gitu, dan malah apa yang tanam itu? Jadi kalau di slide-nya itu prioritas utama kita itu makan bergizi gratis, ketahanan pangan, ketahanan energi, perumahan, pertahanan dan keamanan. Nah, berarti yang penting itu kan kamu kenyang, kamu aman, kamu ada listrik jalan, ada air mengalir, kamu punya rumah dan kamu dilindungi negara. Nah, ya kan? Kalau bisa sih sehat dan kamu terdidik, tapi itu bisa prioritas lah ya, itu bisa kondisional, opsional. Kan orang kalau mau bekerja yang penting ada tenaga dulu. Iya, bener sih, cuman ya jadi babu terus nggak sih kerjanya gitu nggak sih? Istilahnya ya, ini mohon maaf nih, maksudnya pandangannya aja sebagai seorang yang analis kebijakan, analis pengamat apa? Kamu bilang kan sih? Tapi sebenarnya menarik kayak kalau menurut aku baru kepikiran juga, jangan-jangan si MBG ini adalah tanda pemerintah itu sudah waving flag. Karena kalau orang dididik tapi nggak bisa dibukakan lapangan pekerjaannya, jadinya nol. Gak ada hasilnya. Mending kerja-kerja yang penting kerja, mungkin berapa hasilnya, mungkin berapa ribu, berapa ratus ribu atau berapa juta, 1, 2, 3 juta, daripada dididik tapi nggak terserap kemana-mana, nol itu kontribusinya bagi negara. Tapi gimana nih kebijakan, menurut kebijakan, pandangan terhadap kebijakan? Pertanyaannya apa? Istilahnya itu kayak kita tuh di Indonesia tuh malah kayak bukannya ngasih pancing buat ngajarin orang mancing dapat ikan sendiri, tapi malah ngasih ikannya tiap hari gitu. Sebenarnya kan pemerintah tuh juga punya kebutuhan gitu, maksudnya masyarakat yang cerdas, individu yang oke gitu, karena dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia kan ekonomi juga tumbuhnya bisa lebih bagus kan. Ya kan sebenarnya tadi kita bicara misalkan mandatory spending 20%, tapi kan di lapangan itu tidak terjadi secara baik gitu kan. Artinya sebenarnya gapnya tuh adalah di implementasi. Artinya balik lagi, mungkin kita tuh bukan hanya butuh policy makers tapi policy implementers yang menerjemahkan deliver itu di lapangan seperti apa gitu. Ada banyak
masalah ya, mungkin ada korupsi apa segala macam gitu, tidak terjadi gitu. Tapi bukan berarti perbaikan tidak terjadi. Tapi kalau kita bicara misalkan target-target Indonesia akan jadi negara maju apa segala macam, kayaknya tuh visi misi. Iya, agak inilah ya, agak berat lah ya. Apalagi kita dalam kurun waktu 2 dekade kurang, mungkin 20 tahun untuk mengejar itu gitu ya, bonus demografi. Kalau sudah lewat 2045 mungkin akan lewat gitu, itu kan akan sulit. Artinya tuh sebenarnya lebih ke di lapangan seperti apa gitu, kebijakan yang terlihat, yang dirasakan seperti apa. Tadi ada banyak masalah misalkan kayak tunjangan dosen, kualitas guru dan segala macam gitu yang tidak terpenuhi. Akhirnya kan kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, ya yang lain-lainnya juga. Berarti ini bukan soal prioritas sebenarnya ya, malah polisi apa tadi? Ya, karena kan kalau prioritas akan terlihat nanti di lapangan seperti apa. Kalau memang benar-benar prioritas. Nah, apakah di lapangannya kita bisa menyebut itu sebagai prioritas atau enggak? Ya semua orang juga udah bisa menilai kan sebenarnya. Enggak tentu, kan mereka cuma makan doang, belum belajar. Ya bisa. Iya. Bisa. Kita tuh dikembalikan hidup tuh yang simple aja seperti dulu kan, nggak perlu ada sekolah, nggak perlu ada, ya orang dulu manusia zaman dulu umur 40 tahun juga udah meninggal tapi masih makan, tetap bisa kerja, tetap bisa berburu. Mau dikembalikan seperti itu, kayak penting apapun yang kamu kerjakan yang penting kamu menghasilkan sesuatu. Karena kita itu masyarakat, jumlah penduduknya kan banyak. Itu yang kita tuh statistik loh, kayak kita tuh dijual sebagai market. Kalau di global itu kayak aku merasa pemerintah itu kalau di panggung internasional dia tuh memposisikan kita sebagai market. Di sini orangnya 280 juta loh. Mereka kalau kalian jualan apa misalnya produk, mereka bisa ngutang kalau perlu. Kalau produk kalian bagus, orang rela ngutang di negara kami untuk beli produk kalian. Ayo. Kayak pinjol kan makin banyak juga. Iya. Terus mereka kerja mati-matian tiap hari untuk melunasi hutang tadi. Sama beli kopi. Iya. Mau beli rokok. Terus kita dituduh nggak bisa beli rumah karena ngopi terus tiap hari. Makanya dikasih rumah, ada di prioritas aku. Guys. 3 juta rumah Pak Fahri Hamzah. Iya kan? Iya benar. 3 juta ya? 3 juta memang rumah. ekosistemnya mendukung gitu kan buat Indonesia di market sesuai yang Tuh. Jadi selamanya kah jadi market? Ya tergantung pimpinan juga ya kan. Karena yang benar terbaik itu bukan cuma bawahnya doang, tapi atas juga. Kadang tuh Malah justru di sininya itu kan di atas, membawa kita kemana. oh iya bener. At the end of the day kita hanya rakyat aja. Mau berisik gimana pun kalau pemerintah decide tidak mau mendengarkan kita. Belum tentu kita berisik di sini bisa ditangkap besok. Itu tapi ada lagi itu. Itu ada. Nggak di-cut nanti. Jadi ya memang Dimir. itu karena kita orangnya banyak. Kalau misalnya menghasilkan dikit lah, misalkan katakanlah kita per kapita menghasilkan cuma 200-300 dolar aja deh per bulan, berarti kalau per tahun berapa itu? Berapa itu? 3.600 ya 3.600. Itu kan masih kecil banget tuh, 3.600 dolar per kapita misal kita nilai produktivitasnya. Tapi kalau dikalikan dengan 280 juta masyarakat Indonesia, itu kalau dijual kayak ibarat pemerintah kita pitching ke luar negeri itu seksi sekali itu. Wih, Kayak ini negara GDP-nya berapa ini gitu. nggak ramah sama kaum ini nih. Feminisme, seksi sekali ngomongnya ya kan ya. Kenapa tuh? Ya memang iya sih. Nih. Memang iya. Anjir baru sadar. Iya, nggak apa kan. Iya, jadi ini berakademik boleh aja. Iya. Ya, jadi memang akhirnya kayak gitu. Daripada kamu sekolah tinggi-tinggi belum tentu juga kamu bisa dapat kerjaan di sini. Kan kalau sekolah nggak terserap, hitungannya nanti 0 di statistik. Betul. Nah, kan berkaitan sama itu juga kayak angka kemiskinan tuh beda angka ya di Indonesia sama di luar gitu ya. Ya. Di Indonesia tuh sekitar 20.000. Di 10 dolar atau 20 dolar? Lupa. Kalau Bisa kita cek Iya, sekarang. cek dulu coba cek. 20.000 Kalau menurut IMF dulu banget 2 dolar kan. Oh, 2 dolar. Gak tahu kalau sekarang berapa. $2 per hari. Masih 2 dolar. per hari. Enggak tahu saya. Oke, iklan dulu guys. Intalu. Dimakan. Sekarang 2,15 dolar. Oh, 2,15 Cuma dolar. nambah 0,15. Berapa tuh kalau di rupiah itu? Sekarang 17.000 rupiah ya hari ini ya? Iya. Ya katakanlah 35.000. 35.000 nih buat yang Berarti sebulannya kan 1.050.000. Nah, sedangkan Indonesia masih angka 20.000 walaupun dolar sudah 17.000 kan. Iya. Jadi sebenarnya miskin gak sih orang Indonesia? Oh iya.
Emang kan mau digaji sebulan cuma 1.050.000. Nggak mau lah. Nah, berarti di Banjar itu Dan banyak orang yang masih punya penghasilan di bawah itu dalam sebulan. Nah, itu yang paling gila, tapi mereka makan, ya kan? gratis. Ya kan bantuan subsidi dari pemerintah kan nggak cuma makan gratis, kita juga punya yang cash flow masih nggak? apa? BLT. Itu ganti nama. PKH. Ya kan ya? Ya, Itu kan tunjangan dari pemerintah buat masyarakat miskin tuh agar ekonomi mereka tetap berjalan, ya kan? Tapi dengan tunjangan itu tertutupi nggak sih sebenarnya angka 20.000 per hari dari itu? bisa jadi kurang tahu berapa. PKH itu berapa? PKH berapa ratus ribu lupa. Oh nggak tutup PKH. juga ya buat 20.000 per hari. Ya kalau digabung dengan serabutannya ya mungkin nutup. Itu. Mungkin. Makanya itu mau memperkecil angka kemiskinan lagi setelah ini ya. Ya, makanya kan Jadi kita bisa statistik gampang banget loh diutak-atik sama betul, terserah negara aja menentukan kan. Kalau kita masih pakai 20.000 itu kan waktu zaman-zaman dulu dolar itu $1 masih 10.000 itu loh. Sekarang dolarnya sudah berapa dan sudah bukan 2 lagi tapi sudah dinaikkan sedikit jadi 2,15. Tapi kitanya masih nyangkut di 20.000. Minimal kan harusnya 21.500. Tapi ada juga 35 lah ya berarti. ya yang realnya kan 35.000 sekian berarti kan 2, kalau mau fair game tadi ceritanya. Oke, ada tambahan mungkin dari Aldi, mungkin mau nanya-nanya Sudah terkait stres kan? terkait mungkin sharing pengalaman deh S2 di luar negeri sama S2 di Indonesia gimana sih selisihnya gitu. Jauh kan? Ngapain sih dibahas? Siapa tahu kan mau lihat pandang-pandangannya. Dibahas di top 10 dengan bottom 10 gitu. Oh iya Ini betul. enggak ini top 10 bottom 10 tuh bukan apa lulusan, maksudnya misalkan dari satu kampus Yang ya. ngajarinnya. Ini dari lulusan misalkan dari Unlam 10% terbaik itu jadi Dosen. dosen. Itu gitu bukan Kampus Ya, tapi ini- lulusan di setiap kampus. ya di setiap kampus atau di setiap sekolah maksudnya kayak gitu. Oke. Berarti harapannya yang lulusan terbaik ini. Tapi itu sebenarnya- mirip kayak omongannya Ganjar kemarin. Tapi sebenarnya bekerja di coffee shop di Banjarmasin ini lebih keren daripada kerja formal. Real. Real. Gimana dong? Iya. Iya kan? Mungkin ada pikiran kayak gitu kan karena mungkin tadi apa kesejahteraan tidak terpenuhi apa segala macam gitu sehingga ada opsi-opsi lain yang lebih menjanjikan, itulah yang akhirnya dipilih gitu. Cuma kalau misalkan semuanya sudah diakomodir, semuanya bisa hidup layak, kalau dia jadi pengajar, pendidik gitu, orang pasti akan pindah gitu. Pekerjaan apapun ya sebenarnya, bukan hanya dosen gitu. Ketika ada satu pekerjaan yang lebih berpotensi untuk mendatangkan uang, penghidupan yang layak, orang akan geser ke sana. Oke, kita harapkan nanti ya. Ya, sektor pendidikan itu harus dibuat lebih atraktif supaya top talent bisa masuk. Seksi lah ya. Ya kalau sekarang kan top talent masih ke private aja deh. Iya, private sector. Karena lulusan terbaik ya angkatan kita di tahun 90-an tuh rata-rata kerjanya ya yang bagus-bagus ya di luar negeri lah ya. Ya, biasanya kan Perusahaan MNC. biasanya kan ya perusahaan MNC atau enggak apa engineer atau di tambang atau apa gitu kan. Ya itu sih. Atau di McKinsey kayak teman saya ya McKinsey sih. consulting kan Iya, di ini kan apa multinational company. Jangankan jadi yang di dunia pendidikan, yang jadi PNS aja nih, PNS ya udah belum tentu semuanya masih mau kan. Walaupun di setiap sektor PNS beda-beda ya. Apalagi kalau di yang jelas sektor PNS yang mungkin masih kurang gitu. Harus lebih dibikin atraktif lagi sih supaya orang mau contribute ke sini. Dan itu bukan salah kita sebenarnya. Iya. Kita cuma sesama korban dari Political prioritas yang belum ada. Ya kan, ya kita membentuk forum ini kan ya buat mengingatkan lagi kembali bahwa sebenarnya ada prioritas ini harus dilihat tumben lagi. diplomatis. Tadi kaksa. Iya, kan tadi pemantik gitu, kan diskusi jalan ya. Kalau narasumbernya sudah terlalu keras Iya. Cuma tadi flat banget kan, kayak kita tuh semuanya ngobrol kayak wawancara gitu loh, kan nggak ada muncul benih-benih diskusi gitu kan. Makanya harus dipancing dulu kan, trigger dulu nih. Oh ini ada lah, ya. Ngajarin Aldi juga nih kan, Aldi biar nanti kedepannya bisa lah gitu, mantik-mantik. Bandel. Iya. Kan kita masih kuliah bro. Diko sudah lulus sudah tidak ada beban. Iya, kita dipaksa buat berpikir makanya itu kita harus berpikir ya kan. Kan manusia tanpa berpikir tuh ya marwahnya sebagai manusia itu kurang gitu. Pengalaman kalau ngajar di kampus gimana, Mas? Wah,
Bambang dulu gitu. Kalau saya sih pengalaman ngajar di kampus ya, saya rada sedih sih kalau ngajar di sini. Karena Saya itu sempat kelas ya, ada yang main judi online di kelas, ada yang dandan, ada yang sekedar makan minum, ada yang ya walaupun saya muter-muter tuh mereka ya satu kelas berapa orang satu kelas? satu kelas di sini ada 140. Selalu kelas besar. Kelas besar itu perangkatan beberapa. Paling kecil paling besar. Paling besar 140-150-an, paling kecil tuh ya di angka 12 sampai 15 orang. Itu kayak ada mata kuliah Pilihan tuh rata-rata di 12-14 Kalau di kelas pilihan lebih mending suasana. Ya, mending lah karena mereka kan rada khawatir kan, karena saya betul kalau di kelas tuh keliling-keliling muter ya. Kalau yang di 150 tuh rada susah karena ada yang di pojok tengah, ada yang di mana yang mereka tuh kalau udah lihat ya mereka bisa main judi online di kelas gimana ceritanya. Tapi ya kan kalau 12 ya otomatis ya lebih kondusif lah ya. Ya memang saya nggak negur sih ya, karena kan masa kuliah itu kan masa-masa kita tuh bukan anak sekolah lagi kan, masa kuliah. Mereka tuh punya kebebasan buat berpikir, buat bertindak. Karena mereka tuh diharapkan mampu memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri kan ya. Nah oleh karena itu saya nggak negur, saya cuma liatin dong, kalau dia berhenti ya oke, alhamdulillah, kalau enggak ya itu masa depannya dia digantungkan sama judi online, ya udah lah gitu kan. Jangan kaget dong. Kalau Aldi gimana tuh? Aldi tanya Aldi. Ngapain? Aldi pertanyaannya apa? Di kelas pengalamannya atau di kampus secara umum lah, di luar kelas pun. Saya soal tadi yang benar dikatakan Pak Bambang tadi itu adalah soal ngajar 150 orang itu bikin Aneh sana gitu. Kuliah umum tadi. Oh iya, kuliah umum tuh udah seminar. Iya. Udah seminar. Yang di ujung sana ngapain, nggak tahu lagi sudah ngapain. Di ujung sana ngapain, di depan ngapain, ya sudah kita ya gitulah keadaannya. Tapi kalau ini kayak atmosfer di kampus kayak sama dosen atau di luar ini lah, di luar kelas tapi masih di kampus. Ya, Ada hal-hal menarik kah apa? ya lebih ke kayak kuliah, rapat sebentar, pulang ngopi-ngopi gitu. Rata-rata sih Sama gitu. ngopinya ya. Iya, karena memang rada susah sih kayak nyari tempat kayak yang dosen-dosen tuh kumpul buat diskusi sesuatu topik tertentu tuh rada susah gitu. Kecuali Karena memang itu tadi dosen ada kegiatan Nah. sendiri itu loh. status itu dosen ngamen. Hilang. Oh, Dosen ngamen. ngajar di kampus-kampus lain gitu ya? Itu ada Atau yang apa? di kampus lain, ada yang nyambi sambil Atau seminar ngisi main. bicara. Ngisi-ngisi acara. Even kalau di Ada yang punya showroom kan, ada yang apa gitu kan. di Jawa pun juga masih umum sih kalau Iya. yang double job, triple job segala macam. Iya, kan. Sambil ngisi di pemerintah biasanya ngisi FGD dulu. Itu paling sering tuh FGD itu. Nah, akhirnya prioritasnya kan bukan di kampus lagi, kan yang lebih cuan. Iya. Nah, gimana? Kalau pandangan mahasiswa gimana coba tanya? Di pojokan dari tadi. Mungkin aja masih Enaknya lihat Iya. muda terus nih. Karena diekspektasikan kan Ali ini mampu jadi seorang yang berpikir gitu di komunitas ini. Silakan Ali. yang tahu Pak. Karena saya catat sih yang saya dengar gitu biasanya. Walaupun teman saya baca webtoon, baca Understand. Main TikTok. Tapi yang judi online tuh kaget sih. Ada juga. Bisa main judi online tapi mahasiswa. Kalau yang kulihat orang main judi online tuh, misalnya kalau di Jakarta lah, yang aku lihat itu ya biasanya orang mama-mama nggak tahu kerjaannya apa, duduk di pinggir jalan gitu, di mojok-mojok di deket tiang listrik gitu. Itu yang bisa main judi online, biasanya ditontonin berempat berlima. Tapi kadang pernah membayangkan sih kalau ada di kampus di kelas lagi belajar main judi online tuh kayak sangat disturbing sebenarnya. Nggak, kalau saya sih mikirnya selama dia nggak ngomong, nggak ganggu orang lain, kan statusnya diri dia sendiri kan teralihkan kan. Saya lebih senang yang kayak gitu, karena dia nggak ganggu orang lain. Saya mending mahasiswa tidur atau main judi online gitu ya. Maksudnya jangan diri sih, kayak tidur lah, mending tidur lah daripada dia ngomong ngerumpi sama temen-temennya. Itu ganggu banget, satu kelas keganggu soalnya. Iya. Kalau ngerumpi itu udah parah banget sih. Kalau misalkan dia tidur ya oke lah, karena saya juga sempet lah ya dulu ya kelas tidur gitu ya. Kan nggak ganggu siapapun nih kan, salah saya di sendiri gitu kan. Kalau misalkan dia udah ngerumpi, udah bercanda, udah kipas-kipas, udah kemana-mana ngomong, Berarti safe to say revolusi mental gagal ya? iya mau gimana lagi? Sudah jelas. Kan mending velocity daripada Karena kan tadi permasalahan-permasalahan kayak gini kan tadi dari awal kita bahas tentang masalah penelitian pun
sedikit banyak berkaitan dengan culture yang ada Culture-nya di memang pengaruh banget. di dunia akademis ini juga kan. Sedangkan akademisinya aja gagal di revolusi mentalnya, apalagi cuma masyarakat biasa. Karena menurut saya tuh jauh banget ya. Maksudnya dari sekolah itu mungkin di tahun-tahun kemarin tuh mungkin sejak COVID ya rada susah kontrol siswa gitu ya. Jadi pada akhirnya ya mereka apalagi Gen Z dan Gen Alpha kan ada punya karakter yang unik sendiri gitu dibandingkan karakter senior atau tahun sebelumnya. Banyak yang itu mahasiswa pinjol sekarang. Wah. Sampai saya dicap pinjol. Ditagihnya. Aduh, Dosen jadi jaminan pinjol anjing. Jadi dia kan ngehubungin semua kontak Iya. HP kan. Iya. Oh, itu harusnya dari situ aja harusnya berpikir sih. Parah. Tapi yang baik-baiknya juga ada mahasiswa yang apa nih kayak Aldi ngikutin penelitian dosen tuh ada Iya. juga yang riset sama dosen ya ada juga. Kita kan menang jumlah kan, orang di Indonesia kan banyak, mau sehancur apapun pasti kalau cuma mau nyari 10 orang yang bagus tuh pasti akan terus ada. Kayak ini dari 150 kan banyak kan, kayak stres banyak yang gimana. Tadi itu coba kalau dari 150 itu cuma nyari butuh 5 orang aja yang bisa kira-kira prospek buat diajak main lebih jauh, itu pasti ada aja sih karena kita orangnya banyak. Kita main kuantitas kan lagi. Oke, teman-teman Mimbar Akademik, sekian diskusi kita hari ini. Silahkan audiens menyimpulkan sendiri ya, karena kita udah penuh banget kepala. Oke, thank you, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.